Perang 12 hari antara Iran dan Israel menyisakan satu fakta mengejutkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dikabarkan terluka akibat serangan rudal Israel yang menyasar pusat pemerintahan di jantung ibu kota Teheran. Serangan ini bukan hanya menyentuh pemimpin tertinggi Iran, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada pengkhianat di dalam tubuh elit Iran? Menurut laporan eksklusif dari Fars News Agency, serangan Israel menghantam sebuah gedung pemerintah di Teheran Barat. Saat itu, Presiden Pezeshkian tengah menghadiri pertemuan penting bersama sejumlah petinggi militer dan politik Iran di lantai bawah gedung. Serangan rudal itu menyasar pintu masuk dan pintu keluar utama, sangat mirip dengan taktik Israel saat menargetkan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah beberapa waktu lalu. Pezeshkian berhasil dievakuasi melalui jalur darurat. Namun dalam proses itu, ia mengalami luka ringan meski laporan Fars menyebutkan ia berhasil keluar dengan selamat. Tak ada rincian resmi tentang jenis luka yang dideritanya. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa Israel nyaris melakukan serangan paling berani sejak perang dimulai. Yang membuat Iran semakin geram adalah tingkat akurasi serangan Israel. Menurut sumber internal, rudal benar-benar menghantam titik vital gedung tersebut, bukan sekadar ancaman umum. Fars News menegaskan adanya kemungkinan kebocoran informasi dari dalam pemerintahan atau militer Iran sendiri, sebuah pengkhianatan atau infiltrasi intelijen Israel. Ini bukan kali pertama Israel dituding menyusup ke dalam institusi keamanan Iran. Ingat, sebelumnya Mossad sudah beberapa kali berhasil menculik, membunuh, dan menyabotase proyek Iran dari dalam. Perang ini pecah pada 13 Juni 2025 saat Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke berbagai target di Iran, termasuk fasilitas militer, nuklir, dan sipil. Iran membalas tanpa ampun. Serangan rudal balistik dan drone Iran menghantam Israel, menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya. Sementara itu di Iran sendiri, data resmi menyebut 606 orang tewas dan lebih dari 5.300 luka-luka. Konflik brutal ini akhirnya mereda setelah gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat mulai berlaku pada 24 Juni. Yang menarik, Fars News menyindir media barat dan media yang dianggap berafiliasi dengan Israel karena menutupi fakta serangan terhadap Presiden Iran. Disebut sebagai terorisme negara terang-terangan, serangan ini dianggap tidak mendapatkan sorotan layak dari media internasional. Padahal, ini adalah kali pertama dalam sejarah modern seorang presiden Iran secara langsung menjadi korban serangan musuh eksternal. Luka fisik Pezeshkian mungkin ringan, tapi luka politiknya bisa sangat dalam. Kecurigaan terhadap pengkhianatan internal bisa memicu gelombang bersih-bersih di tubuh intelijen dan militer Iran. Presiden yang baru terpilih ini sedang menghadapi ujian besar, memulihkan kepercayaan publik dan menstabilkan politik dalam negeri di tengah trauma perang dan luka nasional. Serangan ini bisa menjadi sinyal baru bahwa Israel kini berani menargetkan tokoh politik tertinggi di negara musuh. Apakah ini akan menjadi pola baru atau hanya bagian dari strategi tekanan psikologis terhadap Teheran? Kita belum tahu, tapi yang jelas garis merah baru telah dilanggar dan dunia tengah menyaksikan perang yang bukan lagi terbatas di medan tempur. Presiden Iran selamat, tapi trauma nasional tetap membekas. Pertanyaan besarnya, siapa yang membocorkan lokasi Presiden Iran? Dan bagaimana langkah Teheran selanjutnya untuk membalas?